Ya, emang bisa perempuan semua juga. Nah, sebenarnya maksudnya menurun itu seperti apa gitu? Live in 30 minutes. Hai, selamat datang di episode terbaru podcast Live in 30 Minutes bersama Yayasan Kehati dan saya Ariza Ruby. Kalau sekarang Ariza mau tanya nih, kamu nih selama kuliah kegiatannya ngapain sih? Traveling, bolos. Kalau yang satu ini beda, ikutan ekspedisi. Emang apa bedanya sih ekspedisi sama traveling? Kita tanya langsung yuk, kenalan dulu. Hai, sama siapa aja nih? Hai, aku Rita. Hai Rita, satu lagi? Aku Furin. Hai, dari mana sih teman-teman ini? Kita dari Laulata IPB. IPB, jadi dari kampus IPB ya? Ya, betul. Nah, Laulata ini apa sih sebetulnya? Kenalan dulu. Laulata ini adalah perkumpulan mahasiswa pecinta alam yang ada di IPB University. Oh, tapi ini kayaknya isinya memang cewek-cewek semua atau sebenarnya siapa aja boleh ikut? Sebenarnya siapa aja boleh ikut, tidak terbatas. Kayak dari tadi kita cewek-cewek semua ya kayaknya. Jadi ini adalah kumpulan pecinta alam ya. Iya. Dari mahasiswanya IPB nih. Nah, kan tadi ngobrolin udah ada ekspedisi yang dijalanin nih katanya. Sekarang ada berapa ekspedisi sih yang lagi dijalanin? Ada 3 ekspedisi. Ada ekspedisi Putri, ekspedisi Maritim, sama ekspedisi Narayasi Bela. Nah, jelasin satu-satu terus apa bedanya nih? Ekspedisi Putri itu perbedaannya dari ketiga ekspedisi sebelumnya, dari kajiannya. Jadi ekspedisi Putri ini kaji upaya pelestarian yang dilakukan oleh perempuan di Desa Sajang, Lombok Timur. Nah, untuk Maritim itu mengkaji mengenai mangrove, dan Narayasi Bela ini mengenai burung, pelestarian burung endemik. Ya. Oke, ini dua-duanya ada di ekspedisi yang sama atau beda-beda nih? Kebetulan Beda-beda. Oke, satu-satu dulu. Berarti dari Hurin dulu. Kalau Hurin? Kalau aku ada di ekspedisi maritim yang tadi ngebahas tentang mangrove. Tentang mangrove. Ya. Oke, pertanyaannya kenapa memilih mangrove? Sebenarnya awalnya tuh karena kita tuh satu tim ekspedisi ya. Satu tim ekspedisi itu punya ketertarikan di isu blue carbon. Nah, isu blue carbon itu kan lagi banyak-banyaknya nih, lagi banyak-banyak dibahas. Apalagi sekarang kan kerasa ya, lagi panas-panasnya gitu. Nah, dan ternyata tuh si blue carbon ini tuh bisa sangat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca ini. Jadi bisa mengurangi si panasnya suhu di bumi gitu. Dan ternyata blue carbon ini tuh bisa ada di mangrove salah satunya, terus ada di lamun dan juga terumbu karang kayak gitu. Akhirnya kita mencari-cari nih, ternyata mangrove ini ternyata menjadi penyumbang blue carbon terbesar nih kayak gitu. Nah, tapi setelah kita cari-cari juga bahan bacaannya gitu, tapi ternyata mangrove di Indonesia itu kondisinya itu sangat mengkhawatirkan gitu. Jadi banyak mangrove di Indonesia itu yang dialihfungsikan lahannya menjadi bukan hutan mangrove lagi tapi menjadi tambak kayak gitu. Jadi akhirnya karena itu sih, karena ketertarikan yang sama akan isu blue carbon itu, akhirnya kita mengadakan ekspedisi maritim ini. Ini tuh bagian dari tugas kuliah atau memang sebenarnya keinginan sendiri gitu? Sebenarnya keinginan sendiri sih, karena kalau dilihat dari komposisi tim ekspedisi sendiri ini itu tuh nggak yang semuanya anak kehutanan yang konserv terhadap mangrove-nya, ada atau anak-anak perikanan yang belajar mangrove juga, tapi ada banyak gitu. Jadi, macam-macam jadi sebetulnya jadi anggota tim ekspedisinya itu ada dari anak ilmu tanah, ada dari anak lingkungan, ada dari saya juga dari perikanan, ada juga dari kehutanan. Gitu. Jadi beda-beda tapi punya minat yang sama ya. Betul. Oke, itu salah satu syarat bergabungnya adalah punya minat yang sama dulu ya. Hanya punya minat yang sama, kita bisa langsung ikut ekspedisi. Ini yang kalau yang maritim tadi adalah di Lombok tadi ya? Kalau yang ekspedisi maritim ini ada di Demak. Oh, di Demak. Oh, justru ke Demak ya. Oke, nanti sebelum kita lanjut ke cerita Demak, kalau ekspedisi yang dijalanin sama Rita nih apa nih? Aku jalanin ekspedisi Putri. Oke. Ini pasti cewek-cewek semua dong. Iya. Namanya juga Putri ya. Oke, terus? Itu jadi dari ketertarikan kita juga. Terus kita membawa gender perempuan. Jadi kan seperti yang kita tahu, banyak dianggap itu ya kurang sama banding-bandingan juga. Oh, kesetaraannya tidak setara ya, kelihatannya gitu. Oke. Dari gitu kita memutuskan untuk melakukan pendakian. Pendakiannya pendakian ramah lingkungan, karena kita
buat menjaga alam. Nah, jadi terus nanti kita ada pengambilan data juga mengenai upaya pelestarian yang dilakukan oleh warga desa Sajang yang dilakukan di Lombok Timur ini. Oh, di Sembalun berarti ya, kalau Lombok Timur ya? Iya. Oke, kalau sebenarnya yang satu lagi tuh kan ada 3 tadi ya? Iya. Kalau yang satu lagi adalah Ekspedisi Narayasi Bela. Kalau itu tuh lebih mengenai apa nih? Kalau ekspedisi Narayasi Bela itu tuh lebih tentang burung endemik. Karena di Maluku ya, di Maluku Utara itu tuh ada namanya di Halmahera. Iya, Halmahera Utara itu tuh ada gunung yang isinya tuh burung-burung endemik sana gitu. Tapi dia tuh sudah lama jadi taman nasional, cuman data populasi burungnya mereka itu tuh masih sedikit. Ya, gitu. Akhirnya kita maksudnya tim ekspedisi Narayasi Bela itu berangkat ke sana untuk mengambil data mengenai populasi. Nah, dari 3 ekspedisi yang dijalanin ini, yang paling menantang, yang paling berat tuh yang mana sih? Sebenarnya ada tantangannya sendiri masing-masing ya. Oke, yang paling membekas deh gitu di ingatan, yang akhirnya bikin kayak, duh kok bisa ya ikut ekspedisi ini ya, tapi ini menyenangkan gitu. Kalau masih dari aku ya, ini kan pendakian 7 puncak Sembalun. Oke. Nah, ini kan awalnya tuh kayak kurang gimana ya, terus pandangan orang juga kayak emang bisa perempuan semua juga. Nah, ternyata pas kita melakukan pendakian ini ternyata kita bisa dan sesuai target juga. Nah, itu apalagi pas di Puncak Rinjani sangat terharu banget karena bisa sampai puncak, sampai atas ya. Iya. Karena sebenarnya perempuan itu bisa semuanya, kita cuma pura-pura nggak bisa aja. Iya gitu kan. Terus selain itu sampai di situ terus dari awal juga kayak pandangan-pandangan sih, lebih tantangannya itu ke mental. Jadi banyak pandangan karena kita perempuan semua. Kayak di akhirnya banyak yang skeptis ya. Iya. Jadi, tapi akhirnya kita bisa membuktikan kita bisa dan berhasil gitu. Itu yang membanggakan. Pertanyaannya kenapa harus ke Rinjani? Itu tuh salah satu 7 Sembalun ya. Iya. Jadi itu destinasi wisata yang sangat populer. Banyak juga wisatawan lokal maupun warga asing juga yang mau berkunjung ke sana, dan keindahan Rinjani itu yang luar biasa yang kita mau lihat, kita nikmati. Jadi itu tujuan utamanya di situ ya. Iya. Oke, kalau dari Hurin sendiri? Sebenarnya yang menarik dari kalau aku ya, kenapa ingin ikut ekspedisi itu terutama karena waktu turun lapangnya sih. Karena waktu turun lapangnya tuh kadang-kadang ternyata tuh banyak yang kayak banyak ilmu baru yang bisa kita ambil gitu loh. Kayak jadi tahu kulturnya mereka seperti apa, jadi tahu kondisi realnya sebenarnya itu seperti apa gitu. Karena kalau misalnya kita cuma baca aja kayak oh iya mangrove ternyata menurun gitu ya. Sebenarnya kayak ya udah kita hanya tahu itu dari bacaan aja tanpa kita tahu sebenarnya maksudnya menurun itu seperti apa gitu. Jadi waktu sebenarnya yang menarik dari ekspedisi itu kalau menurut aku saat kita tahu kondisi realnya di lapangan itu seperti apa gitu. Jadi kayak bukan hanya di bayangan kita aja gitu loh. Jadi kayak oh iya hanya menurun mangrove itu gitu. Tapi saat kita turun di lapangannya gitu ya, saat kita turun di lapangannya kayak terlihat oh iya benar kenapa orang-orang bilang mangrove menurun itu karena memang kondisinya seperti ini kayak gitu. Jadi akhirnya terjadi langsung lihat ya depan mata ya. Jadi kayak sebenarnya yang kalau menurut aku menarik itu saat apa yang ada di bayangan kita tuh bisa ada di depan kita gitu. Bisa langsung dirasakan ya pengalamannya gitu. Itu ya. Kalau pengalaman yang paling membekas nih ketika menjalankan ekspedisi ini apa? Misalnya tiba-tiba ketemu dengan penolakan gitu ya, atau misalnya ketemu dengan hal-hal yang di luar dugaan gitu, di luar nggak habis pikir gitu, di luar Nurul. Kalau dari aku sih enggak ya, cuman aku tuh kayak apa ya, kalau menurut aku tuh kalau di orang-orang sana tuh sebenarnya sangat welcome gitu ya terhadap kita sebagai yang ingin menelitinya gitu. Tapi kan aku di sana juga kebetulan ada wawancaranya gitu ke masyarakatnya. Kebetulan emang kalau aku tanyain ke masyarakatnya tuh kayak gimana ya, mereka tuh yang sebenarnya mereka tuh bilang ke kita kalau mereka peduli terhadap mangrove gitu. Mereka kalau ada kegiatan juga peduli terhadap kegiatan tersebut dan mau berikut serta terhadap kegiatan tersebut. Cuman kalau dilihat dari kondisinya seperti ada kebalikannya aja gitu loh. Jadi tidak sesuai dengan yang
ternyata ditulisnya apa, pada saat kenyataannya di lapangan berbeda gitu ya. Gitu sih. Yang akhirnya ditemuin sendiri ya. Iya. Tapi kalau secara misi lingkungannya sendiri ini apa nih? Dari ekspedisi yang sudah dijalanin? Kalau dari ekspedisi maritim ini, sebenarnya hasilnya itu yang kita inginkan, kita tuh punya pemetaan terhadap si wilayah mangrove-nya itu sendiri gitu. Jadi nantinya karena ternyata aku juga baru tahu kalau ternyata kalau kita mau menanam mangrove tuh ada banyak jenisnya ternyata. Jadi, dan kalau cara penanamannya pun kayak jenis mangrove A itu lebih cocok ada di dekat pantainya atau lebih cocok berada di maksudnya kayak setiap mangrove itu ternyata punya lokasinya sendiri, beda-beda ya. Ya kayak gitu. Jadi aku juga baru tahu itu di ekspedisi ini gitu. Terus jadi hasil yang kita inginkan dari ekspedisi ini tuh pertama tuh ada pemetaan terhadap kawasan mangrove yang ingin kita rehabilitasi di sana. Terus nantinya kalau insya Allah mungkin kalau misalnya kita juga punya dana yang ada gitu ya, kita ingin melakukan proses rehabilitasinya di sana gitu. Kayak gitu. Kalau di Rinjani sendiri gimana nih di Rinjani? Di Rinjani itu apa ya yang menarik ya? Yang misi lingkungannya sih lebih ke. Misi lingkungan itu buat Rinjani itu lebih ke campaign. Jadi kita tuh membawa pendakian ramah lingkungan, terutama gerakan #2Tumbler. Dimana yang kita tahu kan air itu merupakan kebutuhan pendaki, kebutuhan utama. Nah, kita tuh menggaungkan gerakan #2Tumbler ini supaya pendaki-pendaki itu lebih peduli dan yang kita temuin di Gunung Rinjani itu banyak sekali sampah botol plastik. Nah itu jadi kayak relate banget, kita tuh membawakan gerakan #2Tumbler lebih baik tuh. Jadi nantinya kan air di Gunung Rinjani juga ada sumber air tapi terbatas. Jadi kalau misalkan kita bawa tumbler jadi lebih mudah juga. Lebih mudah ya untuk mengaksesnya ya. Air, iya. Nah ini kan kalau sekali menjalani ekspedisi itu dibutuhkan waktu berapa lama sih? Kalau dari tim ekspedisi Putri sendiri sekitar 2 mingguan, 15 hari. 15 hari. Kalau dari tim Hurin? Kalau dari ekspedisi maritim itu untuk waktu penelitian di lapangnya itu 10 hari. 10 hari. Ya. Ini sebenarnya cukup panjang ya waktunya untuk ekspedisi ya. Ini kira-kira bagaimana membagi waktu sama kuliah? Karena masih pada kuliah kan? Nah gimana nih? Atau cuti atau bolos? Enggak sih, lebih ke manajemen waktu. Misalkan kuliah di siang hari, terus ada tugas dikerjain lebih dulu, terus nanti selebihnya ngurusin ekspedisi. Oh, itu diperbolehkan ya? Iya. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk perancangan ekspedisi itu kalau ditanya menguras waktu atau enggak ya cukup menguras waktu ya. Waktu dan energi ya. Karena ya banyak yang harus kita persiapkan sebelum kita turun ke lapangan gitu. Banyak selain persiapan kita sendiri itu kita juga perlu riset bener nggak sih kita tuh kalau mau ke sana ternyata tuh kalau dari aku ya misalnya contohnya bener nggak sih mangrove di sana itu banyak yang berubah jadi wilayah tambak gitu. Nanti kalau misalnya riset kita salah juga kan kita udah ke sana jadi sia-sia gitu. Jadi kalau dari aku sih yang cukup banyak memakan waktu itu sebenarnya saat di prakegiatannya, jadi persiapan untuk kegiatannya gitu. Untuk kegiatannya sih bisa beda-beda tergantung dengan tujuan ekspedisi kita seperti itu. Jadi dan biasanya kalau untuk pelaksanaan ekspedisi itu tuh dilakukan saat emang kita libur. Jadi kalau nggak memotong waktu kuliah seperti itu. Oke, jadi kalau sekiranya ekspedisi mengganggu kuliah, maka tinggalkan kuliah. Nggak gitu ya. Nah, kalau daftar risetnya sendiri ini dapatnya dari mana sih untuk ekspedisi ini? Kalau untuk ekspedisi maritim sih kita banyaknya cari ke KLHK gitu, dari KLHK gitu. Terus kita juga untuk dapat data dari kita juga banyak ngontak orang sananya karena kebetulan kalau di Demak itu ada kelompok pemerhati mangrove-nya gitu. Jadi kita ngontak orang sana untuk kayak berkomunikasi lah bener nggak kondisi mangrove-nya seperti ini. Jadi untuk validasi awal sebelum kita turun ke lapangan itu dari sana seperti itu. Nah kalau tadi kan untuk prakegiatan itu menguras energi dan menguras waktu. Pada saat kegiatan sudah pasti menguras biaya dong. Nah ini biayanya sendiri gimana nih? Apakah dari pribadi kah atau mencari sponsor gitu? Kalau untuk biaya itu ada beberapa sumber. Ada
dari dana usaha. Terus ini juga ada sponsor dari Biodiversity Warriors, sponsor itu dari Kak Hati ya. Oke. Yang mendukung kegiatan kami. Itu dia tadi. Nah, dari hasil kegiatan ekspedisi ini kan pasti ada hasil risetnya ya. Hasil risetnya sendiri itu sebenarnya nantinya akan dipergunakan untuk apa? Apakah bagian dari tugas kuliah gitu atau ada hal-hal lain? Nggak sih, lebih ke apa sih namanya? Apa sih? Kalau kemarin tuh kita maksudnya setelah ekspedisi ini tuh kita ada pemaparan seminarnya juga. Jadi dari ketiga ekspedisi ini, tiga-tiganya tuh dipaparkan kepada halayak umum gitu. Oke. Gitu. Jadi kemarin seminar hasil ekspedisinya udah dilaksanakan juga. Dan itu tuh kayak jadi kita memaparkan hasil yang kita lakukan selama di lapangan. Dan kita juga banyak berdiskusi. Ada sesi talk show-nya juga sama pembicara-pembicara. Kalau dari aku tuh ada dari guru besar di IPB yang emang concern terhadap mangrove-nya tersebut kayak gitu. Jadi di situ. Dan untuk laporannya sih sebenarnya kalau dari tim ekspedisi maritim sendiri kan salah satu outputnya itu ada dari peta penanaman mangrove, dan peta penanaman mangrove-nya itu nanti kita rekomendasikan itu ke pihak pemerhati mangrove yang ada di sana kayak gitu. Nah, tadi kan temanya beda-beda ya. Ini kan ada 3 gitu. Untuk menentukan tema itu apakah hasil dari musyawarah bersama gitu, atau dari voting, atau bahkan sudah ditentukan? Ini gimana untuk menentukan sebuah tema ekspedisi? Itu masing-masing ke tim. Kan tadi ada ketertarikan masing-masing. Nah, dari ketertarikan itu kan tadi ada dibentuk tim per tim-timnya. Jadi diskusi dalam tim itu, kita bakal mengkaji ini nih. Ini yang menarik. Nah, jadi itu kajiannya dari tim sendiri. Jadi nanti akan cari sendiri gitu ya. Dasarnya itu dari ketertarikan yang dimiliki oleh setiap anggota sih. Dan kebetulan ketertarikan pada tahun ini di anggota-anggota Lawalata itu tuh ada ke 3 ekspedisi ini. 3 ekspedisi ini. Gitu, akhirnya terciptalah. Nah, kalau pengen bergabung sama Lawalata sendiri tuh syaratnya apa? Atau harus putri kah? Harus masih mahasiswa? Harus anak IPB? Misalnya gitu kan? Gimana nih? Syaratnya apa aja nih? Syarat pertama ya harus mahasiswa IPB ya. Karena kita kan Lawalata IPB gitu. Jadi pertama tuh harus mahasiswa IPB. Dan yang kedua itu ada mengikuti pembinaan gitu. Jadi kalau dari Lawalata sebenarnya nggak ada seleksi khususnya, misalnya harus perempuan, harus laki-laki, tingginya harus segitu, nggak ada. Tapi kalian hanya cukup menjadi mahasiswa IPB dan daftar ke Lawalata aja kayak gitu. Kalau dari kayak semester 1, 2 udah boleh ikutan atau harus ada? Udah boleh ikutan dari semester 1 udah boleh ikut. Oke, kalau dari ini sendiri apa namanya, ada sosial media yang bisa di follow kayak gitu-gitu? Ada. Untuk informasi lebih lengkapnya gitu? Ada Instagram Lawalata sih yang aktif dari namanya @lawalata_IPB. Nah, dari Instagram sendiri selain menceritakan mengenai ekspedisi, hasil risetnya juga diceritakan nggak sih di situ di sosial medianya sendiri? Iya ada. Jadi kalau di Instagram itu kan ada apa sih namanya? Highlight ya. Nah, di highlightnya juga ada kegiatan ya. Dari mulai perjalanan awal sampai seminar hasil itu ada semuanya. Nah, dari hasilnya itu semua ada nggak sih tindak lanjutnya? Ada kegiatan tindak lanjutnya nggak sih dari hasil riset ini? Kalau rencana dari tim ekspedisi maritim, sebenarnya waktu kemarin talk show juga kita kebetulan salah satu pembicaranya itu ada dari pihak KLHK dan dari mereka pun mereka bilang kayak nanti kalau misalnya hasil ini mau direalisasikan gitu, mungkin bisa bekerja sama nantinya dengan pihak KLHK untuk melaksanakan kegiatan di Demak gitu. Tapi di kegiatan di masyarakatnya langsung. Di masyarakatnya langsung. Jadi output dari ekspedisi maritim kalau jika ingin direalisasikan gitu, karena kan sebenarnya kalau dari ekspedisi maritim ini tuh hanya sampai ke perancangan saja. Cuman saat di talk show kemarin kebetulan kayak diminta juga untuk kayak apakah hanya sampai penanaman gitu. Akhirnya kita jawab kalau misalnya kita mempunyai dana untuk penanaman mangrove di Demak, mungkin kita juga bisa melaksanakan itu di sana gitu. Terus akhirnya pihak KLHK bilang kalau mereka bisa mensupport juga kalau misalnya emang kita ingin melakukan penanaman, karena KLHK juga sedang fokus di salah satu kegiatan mangrove tersebut kayak gitu. Nah, dari hasil risetnya sendiri, sebenarnya relate nggak sih, berhubungan nggak sih linear sama tugas-tugas kuliah nih? Kalau aku sendiri sih sebenarnya enggak ya, karena kalau di jurusan aku sendiri tuh
belajar mangrove sama sekali gitu. Oke, jadi nggak linear sama akademisnya ya sama sekali ya. Sama akademik. Kalau ini dirimu gimana nih kalau Ekspedisi Putri ya juga enggak, karena sebenarnya enggak ya, jauh berbeda ya. berbeda karena aku kan dari perikanan, terus ini tentang kelestarian lingkungan gitu, pegunungan gitu. Gunungan, jadi ternyata itu beda ya, sebenarnya nggak relate nih ya. Iya. Tapi selama kalian menjalani nih ya riset kemudian ekspedisi gitu, kira-kira hal yang paling menantang ketika menjalani ini tuh apa sih? Hal yang paling menantang sih. Apakah motivasi gitu ya, konsistensi gitu? Konsistensi sih. Nah, Karena kan penyusunan perencanaan itu lumayan lama dan itu butuh kekuatan mental, konsistensi itu butuh banget, karena kalau misalkan nggak konsisten kita pasti banyak itu juga kan faktor luar-luar yang menjatuhkan down mental mungkin gitu. Kalau misalkan kita nggak konsisten itu bisa gagal gitu atau nggak jadi gitu. Memang kuncinya satu, cuma konsisten ya. Nggak ada yang instan ya. Yang instan cuma mie ya. Kalau dari diri sendiri nih gitu ya, untuk mengenai ekspedisi ini, hal yang paling pelajaran yang paling berharga sih yang kalian dapatkan ketika sudah menjalani ekspedisi ini apa tuh? Kan biasanya punya cerita masing-masing gitu ya ketika menjalani, kan setiap individu mengalami hal yang berbeda-beda ya. Gitu. Kalau dari teman-teman sendiri gimana nih pelajaran paling berharga? Keyakinan akan keberhasilan sih. Oke. Ya, jadi kayak kita tuh meskipun banyak faktor-faktor yang bisa menjatuhkan kita, tapi kalau misalkan kita tetap yakin bahwa kita berhasil dan kita menjalaninya, itu pasti akan berhasil. Oke, kalau dari Hurin sendiri? Kalau dari aku sih sebenarnya ke ini sih, kalau pelajaran buat aku ya, emang untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai suatu impian itu bener-bener usahanya tuh nggak bisa hanya usaha sepele gitu, bener-bener kayak kalau kita punya impian yang besar, kita juga harus punya usaha yang dengan besar, usaha yang besar juga. Kayak gitu. Nah kalau tadi kan pengalamannya tuh tidak hanya di sekitaran Pulau Jawa aja gitu, ada yang berangkat ke Sulawesi, kemudian macam-macam. Ini ketika pergi keluar dari, ini kan kayak comfort zone ya, karena daerah tempat kita main, tempat kita lahir, kita udah tahu. Begitu ke tempat luar nih, gitu. Apa sih hal yang harus kalian perhatikan ketika ekspedisi ini? Sebenarnya kalau ke luar Pulau Jawa mungkin ya, terutama luar Pulau Jawa ya. Kalau luar Pulau Jawa tuh biasanya kita kayak nyari pantangan-pantangan gitu loh. Oke, apa yang tidak boleh dilakukan di sana ya? Terus gimana? Maksudnya kayak kita kalau sebagai pendatang juga kan kita ke sana, sebisa mungkin kayak turis gitu ya. Kita menjaga etika kita lah saat kita datang ke sana, kayak gitu sih. Menyesuaikan dengan kebiasaan yang ada di sana gitu ya. Terus makanan apa yang pernah kalian coba ketika main-main ke tempat-tempat lain nih? Pokoknya tujuan kalau misalkan ke tempat baru tuh pasti makanan khasnya dari sana. Oh, dicari itu dulu ya. Udah jauh-jauh nih bisa datang ke tempatnya langsung, kita harus cobain makanannya. Harus cobain makanannya. Kalau tadi kan ekspedisi ini udah mendapatkan banyak sekali pengalaman, pelajaran gitu ya. Udah gitu juga cerita-cerita. Kira-kira ini bisa mensupport profesi kalian gak nantinya nih ekspedisi ini? Kalau dari aku sendiri sih mungkin karena dari ekspedisi ini tuh kan bukan hanya tim, maksudnya kita bukan bergerak dari tim ekspedisinya aja gitu kan, kita juga banyak melakukan kerjasama dengan beberapa pihak, salah satunya juga dengan Kehati gitu. Kita juga banyak, akhirnya dari situ terjalinlah komunikasi gitu, dari situ mungkin membuka bisa peluang baru gitu. Jadi dapat istilahnya kayak channel-channel untuk kenal sama banyak orang keren gitu. Akhirnya dari situ sih kalau menurut aku bisa membuka jalan baru gitu. Dari pengalaman kan, kalau dari pengalaman biasanya udah langsung tahu, oh kalau mau pergi ekspedisi harus menyiapkan misalnya fisik setidaknya 1 bulan sebelumnya gitu. Ada kayak gitu-gitu gak sih? Tapi kalau menurut aku sih yang menarik dari Lawalata ya, Lawalata tuh kan punya slogan juga, scientific adventure ya. Makanya kenapa hampir di setiap tahunnya itu Lawalata tuh melakukan ekspedisi. Selalu ada ya? Selalu ada gitu. Jadi mungkin itu juga yang menjadi sebuah pembeda ya dari antara Lawalata dengan Mapala yang ada di seluruh Indonesia gitu. Mapala-mapala yang ada di kampus-kampus lain ya. Iya gitu. Oke deh. Dari semua ekspedisi yang sudah pernah dijalani nih, sebenarnya ada dampak positif apa aja sih yang sudah pernah diterapkan di masyarakat? Jangan berantem. Oke, kalau dari ekspedisi ini sendiri
sebenarnya lebih ke kita tuh ingin waktu di seminar kemarin ya juga banyak pertanyaan terkait sebenarnya menanam mangrove ini tuh gimana cara kita menyadarkan kepada masyarakat lain terhadap pentingnya mangrove ini dan segala macam gitu. Terus akhirnya sebenarnya kita lebih menekankan waktu kemarin itu di bagaimana cara penanaman mangrove, sosialisasi penanaman mangrove yang benar gitu. Terus gimana juga cara menanam mangrove ini tuh biar tumbuh menjadi sebuah pohon mangrove gitu. Karena ternyata tuh banyak upaya rehabilitasi yang sudah dilakukan, tetapi memang upaya rehabilitasi itu tuh gagal gitu karena banyaknya mangrove yang hanyut terbawa oleh air laut kayak gitu. Jadi waktu di seminar kemarin kita juga memberi tahu gitu kepada peserta seminar hasil kalau sebenarnya penanaman mangrove itu maksudnya menanam mangrove itu tidak semudah hanya nanam mangrove aja terus loh ditinggal gitu ya. Terus ditinggal gitu. Harus ada pemeliharaannya. Iya, harus ada pemeliharaannya kayak gitu sih. Kalau dari ekspedisi yang berangkat ke Rinjani nih, dampak positifnya sendiri apa nih? Kalau dari ekspedisi putri yang dilakukan itu balik ke goals besarnya dari ekspedisi ini adalah kampanye upaya pelestarian yang dilakukan oleh perempuan di Desa Sajang. Nah, jadi ada 2 kegiatan juga, ada pendakian sama pengambilan data upaya pelestarian. Nah, dari itu kita bisa melihat upaya-upaya yang dilakukan perempuan-perempuan yang ada di Desa Sajang, seperti mulai dari mengajarkan anaknya untuk menghemat air, untuk melakukan bersih-bersih setiap minggu, terus penanaman pohon-pohon di depan halaman rumah kayak gitu. Nanti harapannya semua orang, terutama perempuan itu bisa melakukan upaya-upaya pelestarian dengan mencontoh ibu-ibu yang ada di Desa Sajang. Nah, selain itu kita juga kan melakukan pendakian ramah lingkungan di Seven Summit Sembalun. Nah, pas seminar kemarin juga kami mengundang dari panitia komite Sembalun Seven Summit. Nah, itu kami merekomendasikan untuk gerakan #2Tumbler itu. Jadi dalam pendakian Sembalun Seven Summit itu nanti ada regulasi buat pembawaan tumbler. Jadi nggak bawa botol lagi karena melihat mirisnya sampah botol plastik juga yang banyak di sana kan. Jadi hari itu akan menjadi aturan ya? Iya, itu juga didukung sama panitia komite Sembalun. Oke, jadi wajib bawa 2 tumbler. Iya. Atau setidaknya 1 lah bawa tumbler sendiri ya. Tumblernya harus merek tertentu nggak ya? Cukup ya apa aja yang ada ya. Kalau tadi dari ekspedisi yang satunya lagi nih? Kalau yang burung? Iya, kalau yang ekspedisi Narayasi Bella ini sebenarnya lebih mungkin kalau dia tuh lebih ke rekomendasi untuk balai di sananya gitu karena ternyata walaupun di sana tuh banyak burung endemiknya, tapi banyak juga burung endemik yang emang sudah dalam status hampir punah. Gitu. Jadi ya mungkin menjadi rekomendasi untuk balainya untuk dilakukan pencatatan populasi lebih lanjut lagi karena kemarin kan kalau kita mungkin terbatas di waktu ya, kayak gitu sih. Nah, kalau dari peran Mapala Lawalata IPB nih untuk kegiatan pelestarian biodiversity ini gimana nih perannya? Banyak sih kalau dari Lawalata untuk peran biodiversity itu kita tuh banyak di biasanya kalau kita ingin melakukan sesuatu yang cukup besar gitu ya, misalnya entah kayak kemarin kita ngadain kegiatan juga donor darah nih, donor darah Lawalata IPB. Nah, sebagai hadiah dari donor darahnya itu kita ngasihin ke mereka tuh bibit pohon tanaman untuk bisa mereka tanam di halaman rumahnya. Yang kita tanam juga pohon-pohon yang udah kita pertimbangkan lebih mudah untuk tumbuhnya dan lebih mudah untuk dirawatnya, seperti itu sih. Itu salah satu contohnya ya, salah satu perannya. Nah, kalau dalam menjalani ekspedisi ini pernah nggak sih ada pengalaman ketemu sama warga, mungkin masyarakat sekitar yang nggak setuju gitu atau justru malah menolak gitu, pernah nggak? Oke, kalau di tempat ekspedisi maritim ini kan kita juga melakukan wawancara terhadap masyarakatnya gitu. Nah, mereka tuh sebenarnya terbuka aja terhadap pertanyaan-pertanyaan kita mengenai keikutsertaan mereka terhadap kegiatan mangrove dan segala macam gitu. Cuman memang karena wilayah di Demak ini mangrove-nya itu banyak dialihfungsikan menjadi wilayah tambak gitu. Jadi akhirnya setiap petak tambaknya itu jadi punya orangnya ya. Misalnya jadi ada pengelolanya. Ada lahan yang punya gitu ya. Jadi ada lahan yang punya. Jadi
waktu kita bertanya ke ketua pemerhati mangrove-nya juga, mereka kayak langsung merekomendasikan tempat ini aja, coba kalian cek untuk wilayah rehabilitasinya gitu. Jadi langsung diarahkan gitu. Terus kayak memang sebenarnya bukan penolakan sih, cuman mungkin lebih ke pengertian aja. Maksudnya mereka perlu diberikan pengertian gitu bahwa sebenarnya mangrove ini bisa menghasilkan kalau mereka kan mungkin masih berpikirnya itu mangrove tuh ya apa sih mangrove manfaatnya gitu selain hanya bisa menahan abrasi dan menurunkan suhu gitu. Mungkin kan mereka juga butuh masukan, butuh pendapatan gitu. Dan mereka merasa kayak dengan tambak ini tuh mereka bisa mendapatkan uang loh gitu. Kalau misalnya wilayahnya dijadikan mangrove, mereka akan dapat uang dari mana gitu. Padahal kalau kita lihat tuh sebenarnya mangrove tuh manfaatnya banyak banget. Kalau berdasarkan ketua kelompok mangrove di sana, banyak juga mangrove yang dimanfaatkan jadi kopi mangrove. Itu ada juga ternyata. Terus udah gitu dijadiin tinta juga ada, dijadiin sirup juga ada. Terus bahkan katanya kayu-kayu mangrove itu tuh bisa dijadiin untuk bangunan. Jadi betul, ya kayak gitu. Jadi sebenarnya manfaatnya banyak, cuman karena belum tahu ya. Iya, jadi akhirnya cukup defensif atau menolak gitu ya. Jadi tapi sebenarnya mungkin jika diberi pengertian lebih lanjut gitu ya, kalau misalnya mangrove juga bisa menghasilkan uang loh, mungkin mereka juga bisa wilayahnya direhabilitasi menjadi rehabilitasi kawasan. Karena mereka pengen tahu dampak ekonomisnya sendiri ya, lebih ke situ ya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Jadi satu pesan nih dari teman-teman semua buat adik-adik yang mau bergabung dengan Mapala atau mungkin yang sudah bergabung dengan Mapala. Silakan, mau dari siapa duluan? Jangan berantem. Sweet. Apa ya, buat bergabung sama Mapala, banyak kegiatan bermanfaat yang bisa kalian lakukan saat kalian healing. Saat healing tuh ternyata masih banyak yang bisa kalian lakukan selain kalian menikmati keindahan alam seperti itu, yang mungkin bisa bermanfaat bagi masyarakat di sekitar sana, kayak gitu sih. Kalau dari Rita sendiri, masuk Mapala itu yang dikejar tuh bukan hanya adventure, tapi scientific juga tetap dikejar gitu. Oh, jadi bisa dikejar dua-duanya ya? Bisa dapat dua-duanya. Dapat pengalamannya, dapat liburannya juga, dapat pembelajarannya juga. Aku tuh pecinta alam udah, terus menjaga lingkungan iya, senang adventure iya. Syaratnya cuma satu, bukan mahasiswa, boleh tidak? Jangan kemana-mana, tungguin episode selanjutnya cuma di Live in 30 Minutes barengan sama Arza Ruby dan juga Yayasan Kehati.